Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcastnya Inakraf. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan para pengusaha yang hadir dan ikut serta di pameran kita yaitu Inakraf. Nah, kali ini di Inakraf Februari tahun 2026, temanya Exploring and Celebrating Womanpreneur in Craft. Dengan saya Ipai kali ini yang akan memandu acara. Kita live di Instagram Inakraf Market dan juga nanti videonya diupload di YouTube ACP Channel. Sudah ada di depan kita salah satu womanpreneur yang hadir dan juga berpartisipasi di Inakraf kali ini. Boleh kita kenalan dulu ya, siapa namanya dan juga brandnya apa? Silakan. Oke, halo Mas. Oke. Nama aku Mega Puspita. Mega Puspita dipanggil Iya, Mega. Mega. Oke, Kak Mega ya. Iya, dari brandnya namanya Studio Dapur. Studio Dapur. Oke. Mbak Mega, boleh dong diceritain. Pertama, penamaannya. Kenapa Studio Dapur? Oke. Nanti kita bahas detail produknya. Oke, iya. Jadi awal mulanya kenapa namanya Studio Dapur? Ya. Soalnya kita dulu founder-foundernya nemuin Studio Dapur ini waktu ada di aktivitas masak sama makan. Oke. Terus udah gitu, emang dari dulu kita interest banget sama material bambu gitu. Aha. Nah, pas kita telusuri si bambu ini juga kan sebenarnya secara historis banyaknya ketemunya di artefaknya tuh di dapur gitu ya. Oke, Jadi kayak ada tampah, boboko Betul. segala macam Oh kalau di iya, Sunda ya benar. kan banyak banget. Jadi kayak dapur tuh cukup erat lah sama kita. Terus dapur juga kan artinya kayak tempat kita meramu dan memberikan nutrisi gitu ya untuk keluarga. Betul. Selain itu, ternyata di Sunda dan juga ternyata di Jawa, Ya. dapur itu artinya adalah rumpun bambu. Jadi kayak dapuran gitu. Itu artinya oke. rumpun bambu. Berarti secara bahasa tadi itu ya, dapur itu rumpun bambu gitu ya. Betul. Yang memang literally terbuat dari bambu. Betul, ya. Oke. Rumpun, jadi kayak bambu yang lagi berumpun itu. Nah itu tuh disebutnya dapur sama orang Sunda sama orang Jawa. Aku pikir tadinya cuma di Sunda aja. Jadi kalau kita lagi nebang-nebang bambu buat panenin ini tuh petaninya suka bilang itu dapur yang itu gitu. Aku dengar kayak dapur, terus pas lagi ke Jawa mereka juga sama di Dapur Temanggung juga? tuh. Iya, ngomongnya sama-sama dapuran kalau mereka bilangnya. Oke. Ternyata itu artinya rumpun bambu. Aku jadi tahu. Iya. Oke. Dan memang ternyata di dalam dapur itu ya, kalau bahasa kita sekarang beberapa barang-barangnya terbuat dari bambu ya. Oke. Nah, tadi ada cerita founder. Kak Mega kan owner. Nah, foundernya siapa, Kak? Foundernya saya juga, Ada tapi berapa? ada dua orang teman lainnya. Berarti bertiga nih. foundernya. Iya, Ini betul. teman-teman kuliah. Betul. Sorry, ini proyek kuliah awalnya atau bukan? Betul. Oh, oke. Proyek kuliah lanjut ke bisnis. Betul. Setelah kuliah, oh ini boleh nih dikembangin gitu ya. Iya. Oke, berarti ini apa aja nih produknya, Kak? Produknya kita mostly servingware dari bambu. Servingware, oke. Jadi- Servingware berarti alat untuk disajikan ya, Bra? Betul, Oke. iya. Alat untuk nyajiin Oke. dari kayak nampan, keranjang, coaster, Coaster. tatakan gelas gitu. Terus apa lagi ya? Termasuk piring yang dari bambu juga ada ya? Piring dari yang bambu bisa juga ada, dilalasin juga ya? bisa ada juga. Tray kita macem-macem Tray, banget lah oke. jenisnya. Kalau ini apa nih di depan aku nih? Ini kayaknya sih lampu, bukan ya? Bukan. Ayo ditebak apa itu? Oh, Ada kacanya. Kacanya. Jadi ini vas bunga. Oh, vas bunga. Iya, vas Aku pikir bunga. bisa juga sih jadi lampu nih aku bilang. Karena ngeliat kok ada gelasnya, tapi ini vas Iya, bunga ya. vas bunga, yang lampu juga ada di booth kita. Tapi Oke. bentuknya agak beda dikit. Nah, yang ini vas bunga. Bentuknya ini inspirasinya dari penjor. Penjor, Iya, ya, yang janur orang kuning. janur kuning. Mm-mm. Oke. Dari penjor, bentuk garis-garisnya tuh kita inspirasinya dari situ. Terus ya ini ada home accessories juga. Salah satunya ya si vas bunga. Vas Terus bunga. yang di situ ada itu produk baru tuh. Ini Iya, kalau itu kotak tisu. kotak tisu, tapi kalau aku lihat ya, aku kan tahu rumah adat NTB itu, Sasak ya. Bentuknya Oke. mirip ini juga ya. Gitu ya, mirip ya? Iya. Makanya ini mirip nih ya. Oh, tapi Iya. keren. Iya. Nah, Kak, tadi bambu kan beda sama kayu. Ada kalau di kayu ada SLVK ya atau apa. Di bambu tuh ada apa sih, Kak? Ada izin apa yang harus diberikan atau wajib dipunya oleh yang mau usaha ini? Oke, kalau
Kalau kita jualannya lokal sebenarnya nggak butuh SLFK kalau di bambu ya. Kalau untuk ini ekspor, ini ekspor nggak? Ekspor. Berarti ada dong ya. Ada. Apa aja itu Kak? Sebenarnya kalau di ekspor kita nggak ada sih sertifikasi khusus untuk bambu itu belum adanya, ada. Jadi kita masih aman jaya untuk ekspor. Sama kayak rotan, kayaknya rotan sama bambu tuh sejauh sampai sekarang kayaknya belum ada sertifikasinya. Tapi kalau biasanya ada yang punya tuh FSC. Ya. Kalau punya FSC yang forest aku lupa legal kepanjangannya. Itu ya, maksudnya harus kayak di hutan yang benar gitu betul, ya. Betul, kayak SLVK tapi skala yang internasionalnya. Itu biasanya dimintain itu tapi nggak semuanya karena emang sebenarnya yang FSC itu khusus untuk kayu kan. Yang bambu tuh karena dia non timber. Jadi nggak butuh sertifikasi itu. Nah, kadang ada istilah aku nggak tahu kalau di bambu atau kayu, jamuran Kak. Ini ada juga nggak sih Kak di bambu? Bisa jadi kalau treatmentnya nggak benar. Berarti ini ada treatment khusus dong. Betul. untuk long lasting nih. Betul. Iya kan? Ini secara material juga sustainable ya, ramah eco friendly ya. Betul. Nah makanya tadi aku kalau jamuran biasanya kalau diekspor tuh kan ya kalau home decor biasanya kan jarak tempuhnya durasi berangkat itu kan bisa lama ya, bisa 20 sampai 30 hari mungkin. Iya. Nah itu so far apa ada pernah pengalaman ada kendala barangnya kenapa gitu nggak Kak? Kita tuh ekspor dari tahun 2018. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita nggak pernah punya komplain yang jamur. Jadi kita udah ada treatment untuk dari treatment jadi kan kalau bambu itu dari waktu kita manen aja ada waktu-waktunya. Jadi harus nunggu air tanahnya turun gitu. Berarti benar nggak basah berarti ya istilahnya turun ya. Betul. Kering nih udah ya. Iya, dari waktu panen, kemudian juga pemotongan setelahnya dan juga ada treatmentnya untuk jagain bambunya. Nah tadi untuk ekspor sendiri kita belum pernah ada komplain itu. Untuk jamur sebenarnya untuk produk kita udah aman, udah di coating juga. Udah di coating juga? Pakai coating water base. Kalau kita punya water base karena pilihan supaya lebih ramah lingkungan karena di tempat kita tuh banyak sawah-sawah gitu. Jadi pengolahan limbahnya juga cukup kita jagain, kita pilih water base karena lebih aman. Iya. Nah kalau udah ekspornya kemana aja nih udah? Yang rutin sekarang ada di 3, ada di Korea, Jepang sama Singapura. Tapi ekspor histori sendiri kita ada banyak sih. Ada pernah ke Eropa ini sama yang Amerika reguler juga. Berarti yang reguler Korea, Jepang sama Singapura. Iya. Apa yang paling mereka minati? Kalau Jepang sama Korea tuh mirip-mirip. Mereka lebih suka yang basic ya, yang gak neko-neko gitu ya bentuk-bentuknya. Yang kayak gini. Atau tray yang bentuknya bulat aja, tray yang bentuknya kotak aja, tapi detailnya bagus gitu. Detailnya emang perfect, dia nggak mau tuh ada warna beda dikit apa segala macam tuh nggak mau. Iya kan itu di coatingannya berarti ya Kak kalau gitu. Di coating sama di prosesnya juga. Tapi kalau yang Singapura marketnya lebih berani sih, maksudnya berani tuh lebih mau yang aneh-aneh, kayak bentuk-bentuk kayak gini tuh dia mau. Yang kayak gitu juga cocok tuh buat mereka karena lebih modern kali ya. Lebih. White label Kak? Kalau yang Singapura, kalau ya tiga-tiganya nggak ada yang white label sih, jadi emang ada bawa brandnya, jadi bawa studio dapurnya. Wah keren nih. Ini kan home decor biasanya kalau yang aku tahu kalau memang kalau market yang sudah besar kayak Zara Home misalnya kan mereka kan mintanya white label, mereka labelin. Ini kemarin ke Korea Jepang ada labelnya berarti ya? Ada labelnya. Mereka jual lagi atau apa? Boleh tahu infonya? Jual lagi? Jual lagi. Kalau yang Korea sama Korea itu kita ada kerjasama eksklusif distributor, jadi mereka jadi eksklusif distributor kita. Jadi emang jualinnya atas nama studio dapur. Betul, bukan mereka white label ya. Kalau yang Jepang itu mereka kayak konsep store gitu, emang ngumpulin produk-produk artisan. Gitu. Dan itu berarti nggak banyak kirim atau sekali kirim berapa? Sekali kirim biasanya kita kayak di 3-4 kubik gitu ya. Berarti ya. Belum enggak yang kontainer gitu. Masih kubikasi ya. Soalnya 3-4 kubik ya. Iya. Wah, keren nih. Kalau Singapura? Kalau Singapura sama kayak yang Jepang itu, jadi biasanya dia konsep store gitu. Konsep store juga ya. Ada 2 titik lah kita di sana. Nah, kalau di lokal Horeca, hotel, restoran, kafe ini
peminatnya gimana kalau yang konsep bambu ini? Iya ya, sebenarnya yang lokal itu sih Horeca, Horeca kita ya? pasar paling gedenya. Ya oke. Nah, tadi udah ceritanya ya kan. 2000 berapa ini bangun berdiri? 2016 dari hasil proyek kuliah, riset ya kan. Akhirnya jadi bisnis. Nah, jadilah hari ini nih di Inacraft. Gimana cerita ke Inacraft nih? Ya kan? Udah ada produk. Nah, ini kan aku kebayangin nih, proyek kuliah terus jadi produk. Nah, sekarang ke Inacraft. Gimana proses ke Inacraft? Diajak langsung ikut sendiri atau gimana? Iya. Jadi aku lupa juga ya tahun pertamanya kapan, tapi udah lama ya kayaknya. Sebelum pandemi tuh pernah sekali. Sama Backcraft dulu masih namanya. Masih Pak Mulyawan Munaf. Oh, Backcraft benar, Badan Ekonomi Kreatif. Betul, oke. Masih itu tuh. Terus itu dibawa sekali. Terus kita bawa, ya kan kalau sharing gak besar ya. Benar, biasanya kecil. Satu island ada beberapa artisan atau UKM atau perajin gitu lah ya. Terus ya gitu itu oke gitu. Oke. Pertama kali itu. Habis itu udah aja karena kita dulu tuh nggak fokus untuk B2C kan, fokusnya emang B2B. Dari awal konsepnya mau ke B2B, bukan B2C. Nah ini kebetulan diajak B2C nih ya. Iya. Terus jadi oke, bagus. Tapi karena kita belum fokus B2C ya udah aja. Oke, udah aja. Terus habis pandemi itu kalau nggak salah 2022 deh. 2022 kita ikutan lagi, diajakin lagi tuh. Pas pandemi, habis pandemi ya? Habis pandemi. Akhir tahun itu kalau nggak salah. Iya. Betul. Nah, sama Kemenparekraf juga diajakin juga lagi. Oke. Nah udah gitu, sebenarnya pas habis pandemi itu bisnis kita cukup shift yang tadinya B2B aja. Karena pandemi kan customernya ya gitu kan. Benar. Jadi akhirnya kita. Sorry, pas pandemi permintaannya meningkat atau menurun? Nah ini menarik sih, pas pandemi itu pas Horeca sama ekspor drop banget. Nah makanya dari situ kita langsung kita harus shifting sih, nggak bisa kita handle di ini B2B aja. mulu. Ini dapur harus ngebul nih kan. Iya benar. Akhirnya kita cari cara udah B2C kita cobain lah jualin stok yang ada gitu. Dan malah ternyata B2C-nya. Dan ternyata malah rame banget tuh B2C-nya kan karena tren home decor juga kan rame banget zaman itu ya, Betul, Mas. bener. Orang di rumah yang tadi nggak kepikiran ganti tudung saji kayaknya ini udah ganti lagi. Iya. Udah iseng ya. Jadi duduk terus buka marketplace terus kan. Buka marketplace cari ini unik gitu ya. Nah itu jadi meningkat banget lah. Terus kita secara ngeliat, sales. Terus kita ngeliat ternyata maksudnya kita nggak bisa berdiri di satu pijakan doang, harus ada pijakan lain juga. Kita buka juga deh B2C-nya. Terus ikutan yang tahun 2022 itu oke juga hasilnya walaupun itu kayak ikutannya space sama yang masih pas sama Kemenparekraf ya. Terus berarti kecil 2 kali lah ya. Terus kecil juga, terus tapi walaupun kecil kayak oke nih salesnya gitu. Terus udah gitu kita cari tahu deh infonya gimana cara gabung Asepi. Berarti sambil lalu ikut Parekraf tadi, Kemenparekraf yang terakhir ya. Survei juga nih ya. Lihat booth 1 3x3 produknya berapa bisa display gitu udah ngelihat ya. Iya. Oke. Iya, terus ngecek terus harganya segini, terus harganya bangun segini, boothnya harus berapa, kos kita dari Tasik ke sini. Dari Tasik ke sini barangnya, nginepnya ya kan. Akomodasi dan makannya lah ya, dihitung semua ya. Dan akhirnya mencoba. Terus akhirnya oke deh kita coba beraniin. Coba dia, gitu. kita tahun lalu tuh baru pertama tuh yang Februari tahun lalu. 2025 ya kalau nggak salah. Iya, ini 2025. Pertama kali. Iya, pertama kali yang mandiri. Mandiri. Di mana saja, Kak? Kenapa? Di mana waktu itu dapatnya? Di depan situ yang nomor 8. Iya, lobby 8. Gimana? Terus, dari diajak gratis ya kan. Hanya bawa barang udah. Nah, sekarang berhitung kan, nah, itu gimana waktu yang pertama tuh? Iya, tiap hari. Dari dia kan expect nih, wah harus gini ya. Kenyataannya gimana? Iya, itu ya tiap hari, hari pertama tuh buka jam 10 ya. Iya, langsung betul. diserbu sama yang Jepang-Jepangan itu kan. Sama pengunjung yang dari Jepang pada datang semua. Orang Jepang langsung terkesima nih lihat produk ini. Iya, terus itu kayak kita juga karena baru pertama biasanya kalau kita ikutan pameran kan ada nafas ya, maksudnya nggak yang sepadat itu. Betul. Terus itu pertama tuh dari jam 10 sampai jam 1 tuh kita kayak sibuk terus buat packing gitu, ada orang datang, pokoknya nih hektik nih ya. Iya. Gitu. Hari pertama tuh? Hari pertama kayak gitu, jadi happy banget ya hari kedua, ketiga terus oke nih ya, kita enak bener nih sendiri gitu ya. Iya, betul. Terus ya udah dari situ aku rasa emang Inacraft salah satu
wadah untuk kita ketemu customer paling yang B2C paling oke. Paling oke. Paling bagus banget. Setelah dilalui yang pertama begitu. Ikut lagi yang di Oktober? Oktober ikut. Gimana responnya yang di Oktober? Sama, bagus juga. Bagus juga, cuman emang nuansanya lebih nggak seramai ini ya. Ini maksudnya tenannya sih. Tenannya kan rame banget. Benar, ini yang Februari lebih banyak daripada Oktober. Sempet ragu juga ikutnya apa setahun sekali aja ya. Tapi akhirnya kayak nanya-nanya. Nah, customer apa tanya? Ikutan gitu apa? Ikutan nggak di Inakraf nggak gitu? Customer yang nanya gitu. Ada nggak? Ada sih yang nanya, tapi aku lebih kayak nanya ke teman-teman yang biasanya ikut. Soalnya ada yang cuma pilih sekali. Ya mereka apa betul sih, pertimbangannya gitu. Apa ditanya juga ya. Terus karena kita ngerasa pas yang Februari itu kan mungkin ada juga yang nggak sempat datang ke tempat kita kan. Jadi ya udah kita cobain juga deh gitu. Terus ternyata ya bagus juga Oktober gitu. Oke, berarti dua-duanya dijajal ya. Februari, Oktober, nah ini Februari lagi kan ya. Nah sebagai woman planner nih, apalagi home decor, kadang ya di luar mau coba bisnis kerajinan tangan kan masih worried nih. Apakah bisa buat hidup nih ini. Nah kenapa tadi itu? Selain tadi project, akhirnya terjun. Apa benar ini bisa buat living gak? Oke. Maksudnya dari project tuh dari riset dulu pas lagi kuliah gitu memutuskan ya. Kita bisnis ini aja deh. Ini ada duitnya nih gitu kalau atau ada lawannya. Menurut kakak gimana? Ada lawannya tuh maksudnya apa? Ada customernya, ada yang mau. Ada yang maunya. Iya. Ya emang ini sebenarnya pas dari awal tuh kan base-nya riset tadi itu kan. Jadi gimana caranya jadi kan kerajinan bambu ini makin menurun ya. Dari penganyamnya. Jadi betul. Banyak yang tua-tua aja kan perajinnya, yang tinggal mereka gitu. Terus ya udah di riset itu tuh kita cari tahu gimana caranya buat preserving woven craft. Bambu woven craft gitu ya, preserving itu, gimana bisa melestarikan itu, terus udah gitu ya salah satu caranya adalah ningkatin kualitas kerajinannya dan supaya para perajinnya punya nilai tambah gitu ya ketika produksi itu nggak harganya murah, terus bisa hidup dengan layak merekanya gitu. Terus udah gitu, ya udah akhirnya kita coba lewat desain terus bikin studio dapur. Nah sekarang jalan tahun ke-10. Ya para perajinnya sekarang didominasi sama yang mudanya sekarang. Banyak perajin mudanya? Banyak perajin, 60% tuh keren perajin nih. muda. Berarti istilahnya nggak susah ya untuk menggeluti tadi ya, menganyam ya, karena anak mudanya juga mau terjun nih. Nggak kayak batik yang mulai mungkin berkurang nih, yang nulis itu kan berkurang gitu kan. Iya. Sebenarnya ada ini juga sih, ada upaya-upaya untuk pelatihannya, gimana caranya kita cari tahu edukasinya ya, workshop ya. Bottleneck-nya apa sih yang paling sulit yang bikin mereka nggak mau ngelanjutin usaha ini, itu atau nganyam ini ya. Terus ya udah kita urai apa sih masalahnya, terus ya udah kita tawarin ini jalan tengahnya lah buat antara perajin ini sama kita gitu, gimana caranya supaya sustain. Ya udah terus dari situ ketemu deh. Wah keren. Berarti ya ini udah jalan 10 tahun ya? Tahun ke-10. Tahun ke-10 dan masih keren-keren sih nih produknya nih. Aku belum keliling semuanya. Tapi setelah kakak udah cek belum? Ada lagi kah selain yang studio dapur yang berbahan bambu di Inakraf ini? Ada sih kayaknya. Ada, tapi yang fokus bambu aja ada kah? Atau campur itu? Campur ya. Rata-rata memang ada eceng gondok, ada yang lain ya. Tapi ini bambu kan berarti ya. Oke. Ini spesifikasi ini udah spesifik sekali ya. Bahan bakunya juga tadi yang jadi produk jadinya juga preserving wooden craft ya. Nah ini emang beda nih menurut aku nih ya. Nah Kak, setelah ikut Inakraf ini harapannya apa? Ini kan yang ketiga kali. Apakah selling kalau di sini ya, ataukah memang terus branding dari studio dapur? Harapannya apa Kak? Yang pastinya keduanya ya. Maksudnya selling pasti jadi ya mau nggak mau ya, karena kita punya tim juga. Itu salah satu tujuannya ya untuk selling. Tapi yang kedua sebenarnya kita pengen connect sama customer kitanya sih. Itu berarti
meet up lah ya. Iya, karena kan biasa kita online aja. Yes, terus ketika ada event ini, apalagi base-nya tuh di Jakarta, market kita kan banyak yang di Jakarta. Jadi kita bisa ketemu sama mereka, bisa dengerin feedbacknya juga dari mereka kalau ada masukan. Yes, kayak kotak tisu itu salah satunya juga masukan dari customer. Wah, ya. mantap. Berarti pada minta customer feedback tisu. Ya. Iya. Terus jadi kita bikin. Lucu, cakep. Tuh. Ini tinggal buka aja ya Kak? Buka, dummy sih itu, iya, nggak bawa tisunya. Mantap. Nah, ini aku lihat ada kolaborasi juga. Betul. Jadi Studio Dapur buka kolaborasi juga. Tentunya tetap yang berkaitan sustain sama eco-friendly ya. Ini dengan brand apa nih Kak? Kita sama Fred Helly produk itu tuh. Dia basicnya produksi apa, kayu? Dia sebenarnya curating banyak jenis produk sih. Tapi yang ini yang kita lagi kolaborasi tuh sabut kelapa, sisal sama kayu. Sisal, iya. Serat. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya tuh apa, tapi biasanya disebutnya sisal. Ini nih lucu nih ya, saringannya ini buat teh ya? Iya, saringan teh gitu ya? Iya. Oh, oke. Ini ada nggak di booth nih? Ada. Juga nih, ini lucu, minum teh gini ya. Aduh, keren ya, bukan saringan. Itu best selling lah di Inacraft, kacang gorengnya ya di Inacraft. Kacang gorengnya nih? Boleh tahu harganya Kak? Itu 60.000 aja. 60.000, oke. Barang-barang di Studio Dapur itu start harga dari 60.000 sih. 60.000 paling murah, oke, sampai ke atas. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di sekitar Inacraft atau yang belum datang ke Inacraft, boleh kunjungin booth Studio Dapur di main lobby nomor 58. Ada barang-barang lucu ini, termasuk ini aku lucu banget nih buat nyaring teh nih ya. Oke Kak, terima kasih sekali lagi untuk insight-nya dan informasinya. Senang banget nih udah kehadiran salah satu womanpreneur yang bergerak di bidang home decor, karena memang kita pengen melestarikan, ini salah satu warisan ya. Kalau tadi bahasanya artefak. Aduh ya, artefak ya. Sekali lagi mudah-mudahan Studio Dapur makin sukses, makin lancar dan tetap hadir untuk memenuhi kebutuhan para pecinta craft ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Ipai undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.